Selamat sore adik-adik, salam pramuka. Baiklah, kembali dengan Kak Patrick kali ini. Kak Patrick kali ini kan membawakan materi yaitu pioneering. Nah, oke, kita akan mulai saja. Kita akan membuat yang pertama yaitu pioneering tenda. Nah, gunanya pioneering bagi pramuka adalah untuk mengatasi kreativitas dan juga ketangkasan dalam berkreasi. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita sediakan yang paling penting untuk membuat. Kita akan membuat miniatur bukan yang asli ya, yaitu sumpit secukupnya, tapi saya sediakan di sini ada 24 buah. Lalu ada benang. Nah, benang ini untuk mengikat sumpit-sumpit ini menggunakan simpul-simpul. Lalu ada kain. Nah, kain ini akan digunakan sebagai hiasan untuk menjadi alas tenda. Lalu untuk alat ada gunting. Langsung saja kita mulai. Kita pertama-tama buat simpul pangkal dulu di sini. Segala sesuatu lalu kita mulai dengan simpul pangkal. Lalu kita untuk menguncinya supaya tidak kemana-mana, kita bisa ikat ya, ikat. Oke, lalu kita rapikan dengan kita digunting. Oke, sudah rapi. Baiklah, kita akan menyambungkan dua buah sumpit. Kita akan menggunakan ikatan palang. Nah, bagi yang belum tahu, ikatan palang yaitu ikatan yang pertama kita mulai dari atas, lalu kita turun ke bawah, lalu kita mengikat ke bagian atasnya lagi, lalu kita ikat ke bawah. Nah, terbentuklah ikatan palang. Lalu kita lanjutkan hingga dirasa sudah cukup kuat, baru kita ikat supaya ikatannya lebih kuat ya. Kita kunci, dan selalu ingat jika kita sedang melakukan pioneering, tali harus selalu kencang dan tidak boleh kendor, sehingga harus selalu ditarik. Jika dirasa sudah kuat, kita boleh menguncinya kembali dengan simpul pangkal. Membuat simpul pangkal sangatlah mudah jika dilakukan. Langsung saja kita masukkan. Cara pertama tadi saya akan membuat jemuran terlebih dahulu karena untuk tenda akan saya lakukan terakhir kali. Baiklah, yang menyangganya sudah jadi ya. Lalu jikalau sudah buat yang penyangga, kita buat satu lagi seperti ini dan gunting supaya rapi. Oke. Baiklah, jika sudah membuat untuk dua kaki seperti ini, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu akan menyambungkan dan juga membentuk jemurannya. Kita akan mengikat satu sumpit ini ke dua sisi dan menjadi bentuk yang jemuran.
untuk dalam pertama kita selalu ingat untuk membuat simpul pangkal terlebih dahulu. Pangkal. Lalu kita ikat seperti biasa aja. Kalau sudah dirasa kuat, kita boleh digunting. Sampai jangan terlalu pendek, nanti kalau terlalu pendek ikatannya akan buyar. Boros. Kita ikat di bagian sini, kita mengikatnya dengan simpul palang lagi. Tapi untuk menyambungkannya hanya untuk satu sisi cukup. Di bagian sini diikat, di sini diikat, lalu dililit kembali seperti simpul palang pada umumnya. Nah, oke, sudah jadi. Jadi kalau dirasa cukup, kita ikat. Dan kita kunci dan kita menggunakan simpul pangkal. Terus kita sambungkan lagi hingga menjadi jemuran. Kita mulai, selanjutnya kita ikat dengan simpul pangkal. Kencangkan agar tidak ada, agar tali tidak tiba-tiba terbuka sehingga ya, kita gunting hingga rapi. Nah, lalu ikat. Lalu kita ikat
dorong sedikit agar tidak terlalu. Dan lalu jika dirasa ikatan sudah cukup, ini saya melilit sekitar 3 kali, jadi langsung diikat saja. Oke, langsung kita kunci. Beres. Oke. Dalam bentuk ini sudah menjadi sebuah jemuran. Jadi jikalau kalian merasa cukup, tidak apa-apa dalam bentuk begini. Tapi dalam bentuk begini sedikit kurang seimbang, jadi saya akan menambahkan sedikit penyangga. Jadi sampai oke.
Udah. Ini bentuk penjaganya, kalian buat lagi satunya lagi di sisi sini sehingga nanti jemurannya akan seimbang. Oke. Teman-teman, jikalau sudah diberikan penyangga di sisi sini dan juga sisi sini, sudah bisa dibilang jemuran dan juga ini sudah seimbang ya. Tetapi ada opsional jikalau kalian ingin menambahkan jemuran lagi di sisi-sisinya, maksimal bisa ditambah dua rangka lagi. Ini tinggal kalian ikat sama seperti ikatan sebelumnya yang hanya diikat palang dan akan menambahkan jemuran. Baiklah, langsung saja. Kalian juga boleh membuat kreasi, misalnya kalian membuat baju, tapi karena ini maka hanya menyebur sebuah kain. Oke, jadi jemuran. Oke, kita akan memperagakan yaitu pioneering yang kedua, yaitu pioneering tenda. Baiklah, kita langsung saja mulai membuat pioneering tendanya. Pertama, kalian buat kalian butuh 4 buah sumpit yang tingginya sama. Kalian buat untuk persegi 4. Kira-kira kalian buat seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ikat dengan simpul. Untuk pengikatannya, kalau misalnya dirasa talinya suka berhamburan dan suka tercerai-berai, kalian boleh mengikatnya sehingga talinya bisa tidak tercerai-berai dan hasil akan lebih rapi. Pertama, kalian buat ikatan. Kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Kita buat ikatan palang. Kalau sudah dirasa sudah cukup, baru kita kunci. Oke, udah.
Kita lakukan di setiap 4 sisi untuk menyambung dan akan membuat persegi. Buat simpul palang lagi, ikatan palang. Oke, selanjutnya karena kalian telah membuat 2 sisi ini, kita akan membuat sisi selanjutnya. Kita akan mengikat di bagian sini dan juga bagian sini menggunakan simpul palang. Jadi kita percepat saja. Selanjutnya kalian setelah membuat bagian penyangga bawahnya, kalian harus membuat bagian untuk tiangnya. Nah, bagian tiang terbentuk seperti hanya menyambungkan 3 buah sumpit diikat palang, lalu nanti akan dipakai ketika dipakai membuat tenda, sehingga tenda dapat berdiri kokoh dan juga ada penyangga. Baiklah, kita mulai ikatan tendanya. Nah, kita akan ikat menggunakan simpul. Kita menggunakan simpul pangkal ya. Simpul pangkal. Kita akan mengikat simpul palang. Baiklah, kalau sudah terasa kuat, kalian boleh mengikatnya sehingga ikatan akan kuat. Kita telah membuat 2 bagian, yaitu bagian penyangga
bagian tiang dan juga bagian penyangga bawah. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan mengikat dua bagian tiang dan juga bagian penyangga ini dalam bentuk satu. Maka bentuknya akan jadi seperti ini dalam bentuk rangka tendanya. Kita mulai mengikat. Oke, tahap pertama kita harus membuat simpul jangkar terlebih dahulu di tengah-tengah bagian penyangganya. Baiklah, kita mulai membuat simpul jangkar terlebih dahulu. Oke, kita telah membuat simpul jangkar, jadinya tinggal kita ikatkan. Oke, kira-kira lilit sekitaran 4-5 lilitan, lalu kita ikat sehingga ikatan tidak mudah tercerai-berai dan juga ikatan akan lebih kokoh jika didirikan. Dan hati-hati dalam mengikat, terkadang sumpit juga suka licin sehingga dapat menimbulkan copot. Lalu kita akhiri, setelah kita membuat ikatan, kita akhiri dengan simpul pangkal. Oke, setelah kita setelah ini kita gunting agar rapi. Oke. Sama seperti ikatan sebelumnya, ikatan di seberangnya kita juga harus memulai dengan simpul jangkar terlebih dahulu. Jika kita membuat simpul jangkar, jangan lupa untuk menguatkan ikatannya agar tidak tercerai. Setelah ikatannya telah menguat, setelah ikatan menguat jadinya seperti ini. Kita bisa mengikatkan setelah ini ikatan telah, jika dirasa ikatan telah kuat dan juga
Oke, nah oke, ikatan telah selesai ya. Nah, kita ikat. Lalu kita akhiri dengan simpul pangkal. Untuk bentuk ikatan dan juga simpul, kita akhiri dengan simpul pangkal. Pangkal kita potong. Lalu kita sedikit rapikan agar bagiannya seimbang. Oke. Nah, karena diikat dengan benar, bagian akan berdiri secara kokoh dan tidak akan tergoyang. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap untuk membuat yang penyangga tendanya. Pertama kita buat dulu simpul pangkal di sini. Saya buat dengan cara nah setelah ini diikatkan di tiap ujung sumpit yang telah ini kita ikat dengan simpul pangkal. Ini kita kuatkan ikatannya, dan dalam mengikat ini hati-hati. Terkadang jika kita mengikat terlalu kuat, kita akan terlalu tertarik ke sini dan ini akan berakibat ketidakseimbangan. Oke. Nah, oke. Oke. Ulangi langkah yang sama di bagian belakang, yaitu kita mengikat. Pertama kita gunting terlebih dahulu agar ikatan terlihat lebih rapi. Oke. Dan juga kalian harus rapikan setiap bagian agar bagian tetap kokoh. Oke. Nah, jadi ini tenda. Melakukan hal yang sama di bagian belakang untuk membuat rangka tendanya. Buat kembali.
Oke, nah, tenda kita telah jadi. Nah, untuk itu selalu untuk kita meluruskan tenda kita agar tidak ada yang tenda kita telah menjadi. Untuk bagian saya akan menyuruh kalian untuk menyiapkan kain perca. Kain perca ini digunakan untuk menutupi tendanya dan akan diikatkan di setiap bagian itu. Ini adalah opsional, tetapi jika kalian tidak ingin menggunakan kain perca, begini saja sudah tidak apa-apa karena ini sudah bentuk tenda, karena kita membuat pioneering hanya berbentuk seperti rangka. Oke. Sekian video penjelasan pada hari ini. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.